selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat apapun ketika kalian nonton PKOM Mahasiswa episode ke-22 ini. Jadi pada episode kali ini kita berkesempatan nih buat membahas satu topik yang sekarang ini lagi agak hangat, yaitu soal pajak online shop. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, memang host kalian ini sedang pilek ya. Jadi mungkin kalau ada suaranya agak-agak serak-serak basah atau mungkin suaranya agak-agak bindeng sedikit, mohon dimaklumi ya, karena seperti yang kita tahu sekarang lagi musim hujan, dan di musim hujan tentu saja orang-orang rawan pilek, termasuk saya karena saya bukan robot, saya manusia ya. Oke, dan hari ini gue sebagai host Pantek udah ditemenin sama dua orang laki-laki yang cukup kaliber lah dalam bidangnya. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Halo Sobat-Sobat Melek, perkenalkan nama saya Kelvin Rizky Noksa. Saya dari Ekonomi Universitas Pertamina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2019. Oke, thank you Rio kesempatannya. Kenalin lagi teman-teman, nama gue Ayah Milang dari Ilmu Ekonomi FEB UI 2019. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam kenal semuanya. Kalian aja selamat subuh. Oke, nah tadi mereka udah kenalan dan for your information dua-duanya ini, waduh, pokoknya kalau ngomongin track recordnya gitu ya dalam bidang menaiki organizational hierarchy mah, udah nggak diragukan lagi lah. Bisa dibilang gue doang nih yang istilahnya ya ampun belum jadi apa-apa lah ya. Cuma yang penting jadi host Pantek di sini aja seneng banget kok. Oke deh, jadi tanpa basa-basi lagi, jadi judul hari ini, judul lengkapnya adalah Pajak Online Shop. Momok untuk digitalisasi? Nah, gitu judulnya. Jadi yang pertama itu sebenarnya apa sih pajak online shop? Kira ada yang mau jawab duluan? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Mungkin kita berangkat dulu ya kata dasarnya pajak. Nah, kalau menurut dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dalam rangka keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak online ini ya mungkin sama aja kayak pajak umumnya, tapi lebih spesifik ke transaksi bisnis gitu sih di dalam platform digital. Nah, di pajak online ini tuh itu nggak spesifik kena ke penjualnya aja atau nggak ke marketplace-nya, katakan Tokopedia ya, sorry untuk sebut merek, tapi juga kenakan ke pembelinya. Tadi lumayan agak riset dikit. Ternyata pajak online ini tuh kalau boleh saya bilang ada 4 bagian besar lah. Jadi pertama itu ada PPh-nya, juga ada pajak impor kiriman barang dari luar negeri, juga ada PPh pasal 23 dan 24, lalu selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. Mungkin dari aku itu sih. Mungkin dari Ragul ada yang mau namain gue? Oke, sorry Rik, bisa diulang tadi pertanyaannya apa ya? Apa itu pajak online shop? Apa itu? Online shop, pajak online shop. Oh, pajak online shop. Pajak online shop ya. Mungkin kalau mengenai pajak online shop, mungkin aku bisa bawanya ini mengenai pajak UMKM kali Ria ya. Boleh, Gitu. boleh. Pajak UMKM gitu. Jadi posisinya di sini itu kan peran UMKM kan ya seperti kita tahu gitu bahwa ini adalah penggerak atau misalnya penggagas gitu misalnya, inisiator penggerak dari ekonomi nasional gitu. Nah, memang sebenarnya perannya sangat penting ini gitu loh. Makanya pemerintah mungkin senantiasa memberikan gitu loh insentif-insentif tertentu kepada UMKM agar terus berkembang gitu loh. Nah, tentunya sebenarnya masih banyak pro dan kontra gitu mengenai pajak ini, mungkin mulai dari implementasinya, mungkin mulai dari penghitungannya, itu di mana ketika keringanan-keringanan atau misalnya pajak-pajak yang diberikan oleh pemerintah tuh masih belum bisa diserap oleh UMKM sepenuhnya gitu. Mungkin di sini mungkin adanya misinfo atau asymmetric information atau mungkin adanya knowledge gap gitu mengenai pajak-pajak seperti ini. Dan itu kalian bisa gue jawab, Ri. Ya kan kalau mau ditambahin. Oke, jadi sebenarnya intinya yang namanya pajak online shop ini adalah berbagai aspek perpajakan yang rencananya akan dikenakan terhadap online shop gitu, berbagai elemen dari online shop. Misalnya soal PPh dari yang jualan di situ. Terus juga ada lagi yang namanya pajak impor buat barang-barang yang dijual di online shop tapi diimpor gitu ya.
saya nggak mau sebut merek, tapi ada satu e-commerce yang dari negeri Tiongkok itu kan bisa dibeli barangnya dengan impor dari negeri Tiongkok ya. Nah, itu akan kena pajak. Terus juga masalah pajak pertama nilainya dan segala macam. Jadi ini tuh bukan cuma satu pajak, satu tarif, tapi ada berbagai pajak gitu ya intinya. Oke, pemirsa maaf sekali lagi ya, karena lagi pilek nih jadi agak begini, tapi nggak apa-apa. Oke, demi Pak Eko. Oke, yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua itu kata Pak Eko gini, terus kenapa sih diberlakukan pajak online shop? Oke, mungkin kalau dari ini sih, kalau aku ngelihatnya, karena mungkin ekosistem digital di Indonesia itu sudah sangat baik lah, mungkin dari perkembangan dari sisi teknologinya, terus mungkin literasi teknologinya juga pun udah makin baik ya. Kalau boleh aku bilang juga tadi dari analisisnya Ernest dan Young, itu penjualan bisnis online di Indonesia setiap tahunnya itu naik kisaran sampai 40% ya. Ya kan itu mungkin berangkat dari situ pun pemerintah udah dapat nih, oke, dari pajak ini pun dari mereka pun sebenarnya pajak-pajak itu bisa dihasilkan dari mereka. Dan juga tadi dapat informasi bahwasannya persaingan toko online di Indonesia mungkin marketplace yang terbesar ya. Kalau aku boleh bilang di sini dari e-price itu Tokopedia masih mengungguli untuk pengunjung web bulanan diikuti oleh Shopee. Jadi berangkat dari situ juga mungkin pemerintah juga dapat nih insight. Oke, dari sini sebenarnya saya juga bisa dapat nih pajak dari marketplace itu juga yang tadi saya bilang ya. Lalu juga nanti dari penjualnya, dari toko-toko yang UMKM-nya itu, dan juga pembelinya ya, dari transaksinya itu juga. Tadi aku lupa bilang, jadi pajak online ini juga sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Jadi pajak transaksi dan juga pajak usaha jualan itu juga. Mungkin dari aku dulu sih, mungkin dari Laga ada mau namain gue. Oke, mengenai implementasi pajak online shop ya, Ria. Ya, alasannya gitu. Kenapa sih harus ada? Mungkin sebenarnya gini sih, karena benar tadi yang udah disinggung sama Kelvin itu bahwa ekosistem digital di Indonesia tuh udah mulai meningkat itu loh. Dan di sini mungkin pemerintah juga melihat melihat sekarang tuh UMKM gitu. Ya jadinya kalau online shop ya UMKM juga, cuma dalam bentuk online gitu kan, gitu loh produk-produknya gitu loh. Cuman mungkin pemerintah ngeliat kayak oke, ini ada sebuah gerakan baru, sebuah inovasi baru gitu loh. Dan di sini kayak melihat banyaknya transaksi gitu, banyaknya transaksi atau banyaknya user dari online shop ini gitu loh. Jadi memang ya harus dipajakin gitu, karena memang sebenarnya kan mereka juga menghasilkan uang gitu, menghasilkan ibaratnya bahasanya gimana ya bahasa ya, ibaratnya pemerintah perlu lah menagih sedikit keuntungan mereka gitu, karena kan mereka kan berorasi di Indonesia gitu loh, menggunakan barang-barang Indonesia. Dan di sini mungkin bahasanya mungkin ya lebih yang kayak reformasi perpajakan gitu loh, agar karena memang tujuan di mana ya, gimana cara kita meningkatkan kualitas pemerintah ya kita meningkatkan pajaknya gitu loh ya kan. Apalagi mungkin di sini juga kita ngelihat rasio pajak dari GDP kita mungkin masih sedikit itu loh. Terus pemerintah dengan lihat pajak online shop ini dengan user yang banyak bisa meningkatkan rasio pajak ini gitu loh. Ya kan kita sekarang masih di kisaran puluhan, nggak nyampe puluhan, 10% ya. Karena negara-negara maju itu biasa di angka 40-50% gitu rasio pajak dari GDP untuk meningkatkan kualitas pemerintah gitu. Jadi mungkin di sini pemerintah menganggap kayak oke, ketika ada pajak online shop di sini tujuannya untuk tujuannya untuk bisa untuk meningkatkan kualitas pemerintah, menambah pemasukan tuh, karena ngelihat ada sebuah celah yang misalnya missing link lah yang tidak ada di online shop ini, jadi ya mungkin di ditangguhkan lah kebijakan seperti ini. Mungkin itu dari gue. Ya, mungkin nambahin dikit Oke. sih, Kak. Oh, Tadi menambahin ya? juga, iya namanya juga. Jadi tadi juga lumayan dapat data bahwasannya per Agustus 2021 nih, UMKM itu yang udah terjun ke dunia ekosistem digital itu sudah mencapai sampai 15,3 juta UMKM atau 23% dari total UMKM Indonesia. Dan ini kan cukup menjadi perhatian yang perlu kita tonjolkan ya, bahwasannya itu udah kurang lebih sampai 1/4% lah ya UMKM Indonesia itu udah terjun ke ekosistem digital ini, dan itu baik adanya. Dan juga mungkin dari sini pun nanti mungkin khususnya Dirjen Pajak ya, itu juga udah bisa clusterin orang-orang yang mungkin potensial yang punya pendapatan itu
lebih banyak ya kan. Mungkin juga pernah juga riset sedikit sih bahwasannya kalau di masa pandemi ini kan juga kalau nggak salah UMKM yang terjun ke ekosistem digital itu kan meningkat ya. Dan itu juga sejalan adanya peningkatan orang kaya sebesar $1 juta itu meningkat itu berapa persen. Jadi mungkin dari situ pemerintah juga dapat klaster-klasternya tuh untuk ngejar ya pajak-pajak yang mungkin bisa didasarkan dari mereka. Dan juga kan kalau nggak salah dari UU HPP ya, harmonisasi pajak-pajak itu lah ya. Intinya itu kan ada yang baru ya, ada yang kalau nggak salah ada 5 klaster baru. Jadi kalau nggak salah yang pendapatan 5 miliar ke atas itu nanti udah kena tarif 35%. Jadi itu sih mungkin peluangnya juga. Dan juga kita tidak lupa bahwasannya dari sektor UMKM ini tuh menyerap tenaga kerja itu sebesar 96,92% per tahun 2019. Itu juga kan dapat juga untuk wajib pajak orang pribadi dan juga mungkin bisa menambahkan pajak pertambahan nilai. Mungkin dari aku itu sih. Oke, jadi sebenarnya intinya ya dari semua ini, kenapa sih ada pajak online shop? Karena sekarang ini ekosistem online shop sebagai bagian dari ekosistem digital economy itu semakin besar. Dan membesarnya itu in an exponential rate. Dan di sini pemerintah melihat adanya potensi untuk mereguk objek pajak baru gitu. Ketika objek pajaknya makin banyak, maka diharapkan tax ratio-nya bisa naik. Sebenarnya gitu sih intinya. Jadi ikutin tren gitu supaya penerimaan pajak pemerintah juga di masa depan tuh bisa terjaga gitu sih intinya kalau Mungkin mau nambahin gue juga dikit, mungkin biar lebih yang kayak adil kali ya. Kalau misalnya UMKM offline gitu ya, UMKM toko kan juga ada pajak gitu. Sedangkan kadang kalau misalnya online gitu, orang wah lu untung gede tapi nggak bayar pajak gitu loh. Pajaknya sama-sama usaha di Indonesia, cuma beda platform aja gitu loh. Itu sih mungkin harus ya paling kan kalau misalnya bedanya apa sih, waktu fleksibel gitu, mudah dikelola, mungkin kayak gitu kan, banyak kelebihan mereka gitu loh ya kan. Nah jadinya mungkin kalau misalnya nggak dipajakin, it seems a little bit unfair lah ke orang-orang yang jual UMKM secara offline itu, gerobak atau misalnya toko-toko kelontong kecil gitu. Itu sih mungkin. Ya betul juga itu, setuju. Ya, apalagi kan kalau misalkan udah digital online gini ya, berarti kan segmen pasar pun lebih besar kan ya. Yang biasanya tadi udah tingkat regional pun jadi tingkatnya nasional, dan itu potensi buat konsumen produsen surplusnya pun lebih besar lah ya. Ya, berarti jadi juga ketika dia produsen surplusnya besar, ya pendapatan dia juga meningkat, ya harusnya pajak pun dia sejalan itu, dia pajaknya pun harusnya lebih besar juga. Logikanya gitu ya. Oke, jadi juga untuk menciptakan keadilan perpajakan gitu ya, sesuai dengan tren global sekarang ini. Jadi kita tuh karena mengarah lebih ke keadilan perpajakan gitu ya daripada kompetisi pajak. Oke, lanjut ya ke pertanyaan nomor 3 dari Pak Eko. Nah, terus bagaimana sih pajak ini itu bisa memengaruhi APBN kita? Mungkin ada yang mau jawab? Sesuai loh sama nama organisasi ya, Melek APBN. Oke, kalau misalkannya ini sebenarnya bagus banget ya buat APBN kita. Mungkin kalau aku boleh bilang dari keseimbangan primer kita deh. Keseimbangan primer itu adalah merupakan pendapatan negara dikurang belanja negara ya. Terlepas dari bunga-bunga utang yang jatuh tempo gitu. Kurang lebih sih kalau aku tadi dapat riset juga, kalau nggak salah per tahun 2010 atau 2011 ya, itu Indonesia masih surplus tuh. Nah, dan setelahnya itu, nah ini Indonesia masih defisit, dan itu lumayan cukup dalam ya. Mungkin dengan adanya pajak online ini tuh penerimaan negara tadi kan juga Ragul udah mention ya, tax ratio kita meningkat, dan juga mungkin keseimbangan primer kita bisa kembali menjadi surplus gitu sih. Cuma kalau misalkan bilang masa sih pendapatan negara lebih besar daripada pembelajaran negara, kan itu jadi lebih lebih banyak diskusi lagi ya. Jadi kan pasti ada pro dan kontra. Bilang aja kayak gini, kok nanti kalau semisal negara surplus berarti belanja negaranya nggak optimal dong. Nah itu lagi kan panjang lagi ya. Jadi mungkin dari aku itu dulu sih. Mungkin dari aku ada yang mau tambahin kok. Oke, thank you Rio. Pertanyaannya mungkin kalau misalnya gue nambahin, tadi kan udah gue singgung sedikit ya mengenai tax ratio gitu loh. Nah, mungkin yang kedua setelah tadi dilihat bahwa mengenai ekosistem digital yang sudah meningkat, di mana yang tadi disinggung sama Kelvin, dari regional, dari tempat pasar cuma satu komplek nih yang beli bakso gitu loh, bisa satu negara nasional, atau mungkin bisa ekspor baksonya gitu loh dengan adanya online shop ini. Nah, mungkin kita ngeliat dari sini kalau misalnya udah tahu pasar besar gitu loh, pasar besar ya tentunya pajak yang diterima
harusnya gitu dengan kondisi yang ideal gitu loh, tentunya juga bisa besar dong, ya kan? Nah, mungkin dengan melihat kondisi sekarang gitu loh, di mana sekarang APBN pun ya 2 tahun terakhir ini kan agak sedikit gimana ya, agak sedikit sulit lah kondisinya gitu, karena kan kita kan defisit ya, defisit kalau nggak sampai 6% ya, kalau nggak salah sampai 6%, 6,1% kalau nggak salah, kata Ibu Sri Mulyani. Nah, mungkin itu kali, celah-celah seperti itu kali yang bisa di yang bisa dihilangkan gitu loh, defisitnya gitu loh. Defisitnya mungkin defisit dari APBN itu pasti mungkin bisa menghilang, karena ya pajak merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan penerimaan negara gitu, penerimaan negara kan ada pajak juga kan, pajak dan non pajak gitu loh. Nah, mungkin dengan adanya efek-efek kayak gini gitu, insya Allah mungkin kedepannya bisa mengurangi defisit dari APBN, itu yang pertama. Dan kedua, benar kata Kevin tadi, kita mengurangi defisit nanti belanja nggak optimal gimana, tapi menurut gua ini merupakan suatu peraturan yang menurut gue tuh sangat-sangat fundamental ya, sangat-sangat penting ya gitu, karena sebenarnya masih banyak gitu aspek-aspek pajak yang perlu agak bahasanya mungkin perlu direformasi kali ya di sistem perpajakan di Indonesia gitu. Nah, mungkin dengan aja pajak online shop ini mungkin bisa jadi inisiatif dari program reformasi HPP itu, harmonisasi peraturan perpajakan itu gitu loh. Dan tentunya ini juga ya kita harapkan gitu loh, ketika sudah mengurangi defisit gitu loh, ya pemerintah juga bisa menggunakan uangnya secara optimal gitu loh. Tentunya gitu loh. Dengan adanya pendapatan negara lewat sektor online shop ini. Jadi itu dari gua, Ri. Oke, jadi Boleh nambah intinya nggak ya? sebenarnya ada apa lagi? Mungkin sorry ya, mungkin juga kalau misalkan dari ini ya, katakanlah pajak online ya. Berarti kan kalau misalkan ngomong dari lapangan usaha, berarti kan itu kurang lebih masuk ke industri apa sih namanya, pengolahan gitu ya kan. Mungkin kita bisa lihatnya dari pendapatan menurut lapangan usaha itu bisa dari sektor yang tadi yang gue bilang, dan juga dari sektor konsumsi. Mungkin dari konsumsi dulu deh. Kalau konsumsi kan ketika nanti ada apa ya, banyak nih, ketika banyak toko-toko online ini kan juga kan orang lagi lebih konsumtif ya, jadi kan pajak pun bisa meningkat ya. Jadi lalu selanjutnya ada dari lapangan usaha yang dari sektor pengolahan itu juga kayak meningkat juga nih buat pendapatan, dan juga itu bisa berpotensi juga nggak sih teman-teman, kayak apa ya, jadi itu investor oke, karena banyak nih ya, industrinya pengolahan itu lagi kayak hype-hype-nya nih, oke gue invest ke sana deh, karena siapa tahu kan bisa jadi meningkatkan modal gue gitu kan. Jadi kan bisa aja dari ada penambahan modal, nanti juga di situ masuk lagi ada kayak inovasi-inovasi baru gitu, jadi kan lebih kompetitif, dan juga persaingan toko di Indonesia jadi semakin lebih baik ya, dan juga mungkin buat ke ekspor ya lebih baik, dan juga pada ujungnya meningkatkan pajak. Mungkin dari aku gitu sih. Apa tuh, Gul? Raise hand? Menambahin, Ri. Benar tadi kata Kevin itu. Gue mau kata Kevin itu. Jadi bahwa bisa menambah investor itu tentunya. Cuman yang perlu digarisbawahi mungkin dengan adanya perpajakan ini gitu diharapkan dapat meningkatkan investor tentunya gitu. Tentunya dengan regulasi dan peraturan yang jelas gitu. Karena kan seperti yang kita tahu gitu. Kadang kan ketika ease of doing business in Indonesia itu tuh sulitnya tuh karena mostly gitu loh, mostly kan kena regulasi dan hal lain-lain gitu, birokrasi dan lain-lain. Tentunya ini juga harus dibenahi gitu. Jadi jangan cuma hanya reformasi perpajakannya aja gitu, mungkin, tapi peraturan mengenai pembayarannya, sistem pembayarannya juga harus jelas gitu loh. Dan tentunya emang harus diberikan kemudahan gitu untuk tentunya gitu untuk bisnis-bisnis kecil dan menengah untuk mendapatkan akses investor gitu, dan memberikan ya insentif lah pada perusahaan, bahkan dibarengi sama regulasi dan birokrasi yang jelas. Itu mungkin yang penting, karena seperti yang tadi kita bilang, pajak online shop ini kalau misalnya pasar besar itu bisa benar-benar meningkatkan penerimaan negara kita sih, mungkin itu menurut gue. Oke, jadi sebenarnya intinya ya dari semua argumen ini adalah Jaya itu mengaruhi APBN dengan apa? Meningkatkan pendapatan dari berbagai cara, baik itu langsung maupun nggak langsung. Kalau yang langsung itu jelas dari berbagai aspek pajak online itu sendiri. Tapi kalau secara nggak langsung, yang namanya pajak online itu berpotensi ya. Sekali lagi ngomongnya berpotensi untuk mendorong jumlah investasi juga di Indonesia. Kenapa? Karena akhirnya bisa kelihatan nih bahwa pemerintah itu benar-benar ada concern terhadap ekosistem digital gitu. Bahkan dia mau memperbaiki posisi fiskal dengan cara mendapatkan sebagian revenue gitu ya dari ekosistem online shop ini gitu.
Oke, dan sekarang menuju ke pertanyaan terakhir nih. Terus gimana posisi kalian terhadap pajak ini? Setuju, nggak setuju, atau gimana? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Mungkin kalau gue ya pasti setuju dong kenapa ada pajak ini. Karena kan tadi balik lagi yang definisinya itu. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Jadi kalau semisal nanti pajak meningkat, harusnya kemakmuran rakyat ini juga meningkat kan. Mungkin dari sisi ekonomi, sosial, atau enggak juga bisa impact ke lingkungan itu sendiri sih. Cuma balik lagi nih teman-teman ya. Kalau ngomong pajak, kepatuhan pajak itunya gimana gitu, ya kan? Nah, kalau semisal nanti apa namanya pajak online diterapkan nanti gimana mereka yang katakanlah ya UMK ini juga tadi dapat juga sih emang katakanlah si pengusaha ini toko ini dia itu omsetnya itu kalau nggak salah ya kalau nggak itu di bawah 4,8 itu tuh nggak kena pajak atau nggak bisa dibilang di bawah 500 juta dia nggak kena pajak. Tapi yang lebihnya itu gimana? Katakan dia udah kena pajak. Nah dia patuh nggak pajak ini? Soalnya dulu tuh nggak salah ya di Twitter tuh ada yang trending Twitter dia gini, dia omsetnya udah gede nih, kalau nggak salah berapa miliar gitu ya. Nah, tapi dia nggak bikin NPWP dan inilah tiba-tiba tuh Direktur Jenderal Pajak tok 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 pintunya gitu. Halo Pak, Anda harus bayar pajak nih 2 tahun nih sebesar 3, bukan 35 juta gitu kan. Nah ini kan kekuatan mereka buka, loh ternyata karena pajak juga ya. Nah, berarti kan mereka kan secara nggak sadar juga nggak patuh kan, berarti mereka nggak aware gitu sih. Nah baik lagi. Jadi ya kalau misalkan aku pajak ini setuju dengan syarat-syarat tertentu, intinya tetap patuhlah sama pajak ini. Karena kan balik lagi kalau ibarat kita patuh, berarti kalau misalkan di pendidikan kewarganegaraan itu kita ya bela negara lah gitu kan ya. Gitu sih dari aku ya. Mungkin dari aku ada yang mau namain kok. Oke, sorry tadi gue habis ngecas laptop dulu. Takut lowbat nanti tiba-tiba mati kan. Pak Eko ngambek nanti belum kelar. Oke, mengenai tadi gimana nih pertanyaannya nih? Terus gimana posisinya gitu? Setuju apa nggak setuju sama pajak ini? Posisinya tentu setuju ya. Gitu seperti yang tadi udah gue singgung gitu. Karena ternyata ini memang bisa meningkatkan penerimaan negara, tapi ya dengan beberapa catatan gitu. Mungkin tadi Kelvin juga, ya gue setuju gitu mengenai latar belakang pemilik UMKM gitu, yang kadang berbeda-beda, standar kepatuhannya, gitu. Kadang juga ada yang mungkin pengetahuannya kurang gitu, mohon maaf, pengetahuannya kurang mengenai pencatatan gitu loh, misalnya transaksi gitu loh. Jadi menimbulkan misinformasi gitu dari laporan keuangannya gitu, sehingga mungkin mereka harus menyewa semacam konsultan pajak. Bisa jadi gitu kan, nyewa konsultan pajak, dan tentunya kan kalau hal-hal seperti kan menambah pengeluaran mereka ya. Terus sehingga omsetnya kan semakin berkurang gitu. Jadi ini mungkin pemahaman-pemahaman seperti ini gitu. Jadi memang menurut gua dari Dirjen Pajak ya, Pak, DJP ya, Dirjen Pajak gitu, Direktorat Jenderal Pajak gitu, tentunya harus melakukan sosialisasi yang masif gitu kepada UMKM gitu. Tapi sejujurnya gue belum kebayang gitu seperti apakah sosialisasinya, apakah cuma di sosial media, apakah memberikan flyer ke tempat pujasera kayak gitu, atau misalnya mungkin dia bekerja sama dengan e-commerce, bisa jadi kan, bekerja sama dengan e-commerce gitu. Jadi nanti di Tokopedia gitu loh, di Tokopedia, atau misalnya di yang oren-oren tuh, yang ijo-ijo gitu loh. Nah, nanti misalnya ada logo gitu loh. Oh, kalau misalnya mau bayar pajak di sini gitu kan enak ya. Jadi ternyata udah terintegrasi gitu loh. Ibaratnya yang ijo X oren X Dirjen Pajak gitu, Direktorat Jenderal Pajak, kan ini tentunya memudahkan gitu loh. Kalau misalnya jadi nanti karena kan ketika zaman kayak gini, ketika zaman yang berkembang sangat cepat itu, kalau misalnya kita tidak berkolaborasi, kita nggak bakal bisa mengikuti dengan zaman menurut gue. Ini bukan zamannya kita berkompetisi, bukan zamannya kita masing-masing gitu. Zamannya kita kolaborasi, ayo kita bareng-bareng gitu. Nah, nanti mengenai insentif apa yang e-commerce dapatkan, nah itu tentunya perlu dipertimbangkan. Apakah ada kontrak dengan One Prestasi atau hal-hal gimana? Nah, itu menurut gue peran yang penting. Mungkin itu poin yang pertama. Mungkin yang kedua, tentunya balik lagi ke strategi efektif gitu loh. Ya kan, strategi efektifnya seperti apa gitu loh. Ya kan, terutama lebih yang kayak menurut gua sih. Kadang kita tuh ngomong kayak, oh pajak online, pajak apa, digital banking gitu loh. Tapi kadang kita nggak mikir satu hal yang menurutku sangat 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 penting, yaitu adalah data privacy and security. Ini menurut gua hal-hal yang penting gitu loh. Karena data privacy security kan
itu kan tentunya sekarang kalau online shop ya semuanya kan ya di database online itu kan. Nah, kira-kira ini gitu loh, hal-hal seperti ini itu yang perlu diperhatikan di Ditjen Pajak. Mungkin data privacy mungkin dari segi apa yang gue maksud itu, misalnya hubungan antara lu jualan ayam gitu, ya pemasok lu dari mana, ya kan, dari pabrik mana, itu apakah ada yang mengawasi alur-alur bisnisnya gitu loh. Apakah ini dari produk dari Tiongkok, produk dari India, produk dari mana. Nah, menurut gue tuh nggak bisa endingnya aja tuh yang diawasin. Ketika pajak, oh omset segini, oh enggak gitu. Jadi emang dari semua rantai pemasoknya, sebuah sistemnya, either itu B2B, business to business, or B2C gitu loh. Business to business to customers gitu loh. Nah, ini menurut gue perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Jadi nggak cuma di endingnya doang. Itu sih menurut gue. Karena kalau di ending menurut gue, ya baik lagi, it's an unfair system lah menurut gue. Kalau misalnya di ending doang gitu. Jadi emang harus mengambil langkah sebuah ekosistem perpajakan gitulah sih gitu loh. Nah, tentunya itu poin yang kedua. Mungkin yang ketiga, baik lagi gitu loh, mengenai UMKM itu kan kecil gitu. Jadi mereka belum punya modal yang mungkin belum cukup besar atau gimana gitu. Nah, mungkin masalah infrastruktur fisik gitu. Tadi kan gue menyebutin infrastruktur sosial gitu. Infrastruktur fisik misalnya ya internet atau misalnya ya jaringan dan lain-lain itu. Nah, prosedur perizinannya tadi gue bilang, kalau misalnya udah masalah internet, prosedur perizinannya ribet, wah itu menurut gue susah gitu. Susah. Apakah nanti misalnya gitu, kalau misalnya bekerja sama dengan salah satu e-commerce kan bisa gitu loh. Oh, bisa bayar pakai apa pay ya. Bisa bayar pakai yang 3 huruf tuh, yang ungu-ungu gitu. Bisa bayar pakai apa gitu loh. Itu kan tentunya kan mempermudah gitu loh. Gitu. Jadi jangan cuma ke transfer bank, jangan cuma harus ke kantor pajak, hal-hal kayak gitu tuh menurut gua harus dipertimbangkan lah dari pemerintah gitu loh. Karena kan hal-hal kayak gini kan mempermudah gitu, mungkin dari bertransaksi gitu loh. Sistem sertifikasi, ya tentunya baik lagi tadi disebutkan sama Kelvin, investor asing datang gitu. Jadi digitalizing itu nggak cuma di ujung lah, sebuah sistem lah, Ri. Gitu. Bahasanya mungkin iCloud lah, iCloud. Us. Itu aja sih dari gue. Ini nama lagi sih ya tadi. Jadi kan kalau misalkan pajak ya, pajak kan ibaratnya dari penjual, tadi juga dari marketplace-nya atau badannya, atau enggak dari penjual. Tapi juga pajak ini juga apa ya? Ya tadi kan untuk kemakmuran rakyat ya. Dari pajak ini juga harusnya mendukung mereka yang penjual, baik dari penjual marketplace ini, ya kasih apa ya, peraturan itu yang mendukung mereka, katakanlah dari Kementerian UMKM dan Koperasi dan UMKM, ya itu kayak mendukung si penjual itu biar lebih gairah. Katakanlah kalian tahu lah yang hype gitu, yang apa namanya, yang COD itu, yang bukan cash on delivery, cash or duel, ya kan? Jadi ini yang maksudnya gue ketekankan. Jadi harusnya juga ada peraturan yang mendukung mereka gitu sih, biar mereka pun lebih produktif lah ya, dan lebih terinsentif dengan ada apa namanya, peraturan itu. Jadi ibaratnya jangan pajak-pajak aja yang ditagih, tapi juga ada apa namanya, ada dari sisi pemerintah yang bikin kebijakan biar mereka lebih produktif dan lebih terinsentif gitu sih. Oke, jadi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama setuju 90%, 100% gitu ya. Nah, kalau gue itu bisa dibilang cuma setuju 75%. Kenapa? Karena dari 4 elemen utama pajaknya ada satu yang gue nggak setuju, yaitu adalah pajak impor. Kenapa gue nggak setuju? Karena jujur, I'm a committed free trader. Jadi kalau misalnya ada pajak impor gitu ya atas barang-barang yang bisa kita beli dengan online, itu sama aja proteksionisme terang-terangan menurut gue. Karena ini sama aja kita pengennya tuh pemerintah, ini kita ngomongnya bukan masalah kecintaan produk dalam negeri doang loh. Karena kalau kecintaan itu kan masalah personal. Kayak gue misalnya, gue ya lebih banyak pakai produk dalam negeri karena memang malas aja beli yang impor. Tapi kalau misalnya ada konsumen yang pengen diimpor nih, pemerintah akan maksa lo supaya bayar harga lebih mahal lewat pajak. Nah, itu yang gue nggak setuju, fundamentally ya. Tapi kalau untuk sisanya gue setuju. Dan kalau misalnya ngomongin soal integrasi pajak sama platform online shop, sebenarnya udah ada loh. Jadi sekarang itu yang namanya bayar tagihan negara lewat NTPN itu bisa lewat Tokopedia, hampir kesebut mereknya. Yang ijo-ijo tuh udah bisa gitu. Hati-hati. Iya, hampir udah toko tuh. Yang ijo-ijo udah bisa. Toko sebelah, maksud toko sebelah Bayar pajak kan. lewat situ udah bisa. Karena kita tinggal masukin NTPN-nya di yang ijo-ijo itu,
Nah, terus abis itu langsung deh ketahuan berapa tagihan pajaknya gitu. Ya udah langsung bayar karena gue juga pernah tuh sekitar 3 kali bayar pajak lewat situ. Gitu. Dan Tapi itu itu yang pengalaman hijau doang apa yang oranye-oranye juga bisa, Ri? nggak tahu yang orang-orang bisa atau enggak. Yang jelas Oh, saya soalnya pengguna yang hijau-hijau. oh iya 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 iya. Sebenarnya itu sih. Kalau Jadi kalau orang-orang misalnya kurang tahu. gue bahkan nggak Kalau tahu yang gitu, Ri. Gue bahkan nggak bisa, tahu. yang ungu bisa. Ungu bisa. Oh, oke. Gue bahkan Ungu nggak tahu bisa. gitu. Jadi menurut gue nih sosialisasi itu harus double gitu loh. Jadi dari Iya kan? aspek Baru tahu juga regulator ya gue ya. dan aspek eksekutor gitu loh. Ini gimana nih gitu cara menyatukan pikirannya gitu sih. Kalau yang oranye-oranye mungkin yang merah-merah juga bisa kan. Nah. Yang merah-merah kalau di IDX suka naik turun kan tuh sahamnya tuh. Waduh, no comment. Oh, maksud gue merah-merah tuh melek KPBN, Dwi. Betul. Oh. Oke, cari aman. Mereka PBN perasaan belum listing di IDX. Yang listing. Nah, itu kan tentunya harus ada sosialisasi yang masif lah gitu loh. Karena kan mungkin kita bisa ngomong di sini gitu karena mungkin kita tadi gue bilang mendapatkan jaringan internet gitu. Tapi kita harus perhatikan bagaimana yang nggak dapet. Gimana nih cara nge-reach out-nya nih? Apakah ternyata dengan adanya online gini membantu financial inclusion atau tidak gitu loh. Itu sih mungkin hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan. Iya benar, setuju banget. Sisanya kalau pertimbangan kalian gue setuju. Cuma ada satu yang disagreement kita itu adalah soal yang pajak impor tadi. Gue benar-benar nggak setuju kalau gitu. Oke deh, pertidaksetujuan tadi akhirnya menutup Pak Eko Mahasiswa episode ke-22 ini. Jadi gue mau bilang terima kasih banyak karena udah mau nonton Pak Eko Mahasiswa dari awal sampai sekarang udah episode ke-22 loh guys. Wow, memang benar-benar Pak Eko ini hebat sekali ya bisa mendanai sampai episode berkelanjutan selanjutnya gitu. Oke deh, so gue mewakili Kelvin dan Ragul ingin bilang terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, share video ini dan juga subscribe channel Lapak Ekonomi. Kenapa? Karena dengan subscribe channel Lapak Ekonomi, kalian akan mendapatkan video-video tentang ekonomi yang tentunya lucu, menarik, dan juga mudah untuk dipahami. Ya, so once again, thank you and adios, dadah, Thank goodbye, sampai you. ketemu.